7 kontainer. 7 kontainer. Itu dari mana ya Pak? Masuk dari mana? Dari saya lupa apakah itu dari India atau Australia, tapi dia diberitakan sebagai monosodium fosfat dan kita temukan daging. Nah Pak, kalau untuk dalam kondisi harga daging yang melonjak tinggi, masih ada spekulan dengan mengimpor daging secara ilegal. 7 kontainer berisi daging disita aparat Bea Cukai Tanjung Priok. Selamat malam pemirsa, harga daging diduga selalu dikacaukan oleh para mafia atau kartel daging. Baru-baru ini di saat harga daging melambung tinggi, ada 7 kontainer daging impor ilegal disita aparat Bea Cukai. Benarkah sedemikian rumitnya pengendalian harga daging di tanah air? Siapa bermain di belakang harga daging ini? Inilah Prime Time News bersama saya Afiani Malik. Caranya saya tidak mau tahu. Tapi saya minta sebelum lebaran harga daging harus di bawah 80. Pemirsa, harga daging sapi masih belum bisa ditekan ke harga yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar Rp80.000 per kilogram. Diduga kartel daging mengendalikan harga. Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengungkap adanya penangkapan impor ilegal daging sapi dari India dan Australia. Untuk sementara ada daging yang sudah kita lakukan penindakan, tentunya di bawah supervisi sekali lagi oleh dari Bapak di KPK. berapa besar Pak daging itu Pak? Sekarang ada 7 kontainer. 7 kontainer. Itu dari mana ya Pak? Masuk dari mana? Dari saya lupa apakah itu dari India atau Australia, tapi dia diberitakan sebagai monosodium fosfat dan kita temukan daging. Faktanya, daging sapi saat ini masih tinggi di kisaran 120-an ribu per kilogram. Tak heran jika Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU terus menelisik kemungkinan adanya praktik kartel untuk memainkan harga. Kita di KPPU sudah terus terang melakukan membuat putusan ya terhadap 32 feedlotter daging sapi. Nah, 32 feedlotter itu kita hukum dengan denda kurang lebih 107 miliar. Kenapa? Karena mereka oleh KPPU dibuktikan melakukan tindakan persekongkolan atau kartel untuk menahan-nahan pasokan daging sapi ke pasar. Tapi ini kejadiannya tahun 2015. Nah, momentumnya sama dengan sekarang, yaitu puasa dan Idul Fitri. Kita lagi melakukan penelitian mendalam terhadap situasi yang sekarang ini. Bukan hanya KPPU, Polri juga bergerak. Bareskrim membentuk satuan tugas untuk menindak beroperasinya kartel daging. Sementara itu, 2 menteri yang paling bertanggung jawab terhadap suplai daging sapi seperti tergopoh-gopoh dan reaktif menyikapi tingginya harga daging sapi. Membatalkan keputusan tersebut sehingga impor daging sapi itu tidak harus lewat BUMN. Ya, kami menganggap bahwa ini akan membuka jalur impor daging sapi yang kami harapkan kami harapkan akan bisa dengan pesat meningkatkan pasok daging sapi dalam minggu-minggu berikut. Sudah ada langkah positif di mana Bulog menjual daging Rp80.000 per kilogram. Kita juga sudah dengan Menteri Perdagangan mengeluarkan rekomendasi impor 27.000 ton. Juga dengan kerjasama TTI dengan pihak swasta, operasi pasar kemarin 1.000 ton dengan harga Rp75.000. Ini memang butuh waktu.